Negara-negara yang menolak kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Amerika Serikat. Berbanding terbalik dengan Uni Soviet yang mendukung penuh kemerdekaan Indonesia, Amerika Serikat justru mendukung kembalinya penjajahan Belanda di bumi Nusantara atau diteruskannya kembali pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Wim van Doel, sejarawan terkenal Belanda, Amerika Serikat sangat berharap akan bertahannya penjajahan Belanda di Nusantara sejak tahun 1920. Mempertahankan pemerintahan Belanda di Nusantara menjadi kebijakan luar negeri paling wajib bagi Amerika Serikat sebagai rasa persamaan sebagai negara berbudaya barat yang dilandasi kekristenan, demokrasi, dan kapitalisme. Setelah Perang Dunia II berakhir, kekacauan baru mulai muncul lagi yang disulut oleh sosok bernama Joseph Stalin di Uni Soviet dengan pemerintahannya yang menghasut seluruh partai komunis di Eropa Barat untuk melakukan revolusi melawan pemerintahan demokratis yang didukung oleh Amerika Serikat. Korban pertama adalah Cekoslowakia. Tentu saja hal ini membuat Amerika Serikat dan Britania Raya merasa kepanasan. Bantuan rencana Marshall dikeluarkan Amerika Serikat segera kepada negara Eropa Barat untuk membantu pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang rusak akibat perang di tahun 1948. Belanda mendapatkan bantuan paling banyak senilai 1,1 miliar dolar di antara negara Eropa lain selain Britania Raya dan Jerman Barat. Bantuan tersebut termasuk untuk membantu pembangunan di Hindia Belanda atas nama pemerintah Belanda, dengan kata lain, melanggengkan penjajahan Belanda di Indonesia. Amerika Serikat juga memboikot keikutsertaan Indonesia dalam organisasi SKV atau sekarang disebut SKAP. Sebelum 1951, Amerika Serikat bersama Britania dan Prancis berkali-kali mendukung resolusi PBB yang mendukung Hindia Belanda dalam kurun waktu 1946 sampai 1949. Dibandingkan dengan Uni Soviet, Suriah, dan Ukraina Soviet yang memilih abstain, Suriah salah satu negara terawal yang mengakui kedaulatan Indonesia. Tetapi kemudian dukungan Amerika Serikat mulai mengendur karena pemerintahan Amerika Serikat lebih fokus melawan penyebaran komunisme di Eropa Barat lewat doktrin McCarthy, melawan penyebaran komunisme di semenanjung Korea, dan membantu memenangkan Israel ketika berperang melawan negara-negara Arab pada 1948. Setelah itu, Amerika Serikat mulai bersikap netral tetapi tetap berharap agar Belanda memperpanjang masa kuasanya di Indonesia yang sudah merdeka di tahun 1945 lewat lobby-lobby. Yang kedua, Afrika Selatan. Afrika Selatan di bawah pemerintahan Jan Smuts dan Daniel Malan, masa apartheid, adalah salah satu negara yang terang-terangan mendukung penjajahan Belanda atas Indonesia dalam suatu bidang di PBB dan menganggap bahwa apa yang terjadi di Indonesia adalah urusan domestik Belanda. Yang ketiga, Belanda. Selama puluhan tahun, Belanda tidak mau mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga mereka melancarkan agresi militer untuk merebut kembali kekuasaan di Nusantara. Alasan Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, yang pertama, Belanda tidak ingin kehilangan aset di Indonesia. Selama penjajahan Indonesia, Belanda telah banyak berinvestasi dan menanam aset, seperti mendirikan pabrik-pabrik, perkebunan, atau tambang. Oleh karena itu, kemerdekaan Indonesia menjadi ancaman yang dikhawatirkan Belanda karena akan kehilangan aset-aset mereka. Sebagai sebuah negara merdeka, Indonesia tentu berhak atas segala kekayaan alam dan aset di Nusantara. Selain itu, pasca kemerdekaan, timbul pula gerakan nasionalisasi aset-aset Belanda di Indonesia. Yang kedua, Belanda merasa masih berhak atas Indonesia.
Kekalahan Jepang dari sekutu menjadi salah satu alasan Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945. Belanda merasa berhak kembali menguasai Nusantara lantaran Jepang yang sebelumnya menjajah Indonesia telah dikalahkan oleh sekutu. Saat menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, Jepang diminta untuk menjaga status quo atas Indonesia. Yang ketiga, pelanggaran HAM. Alasan lain mengapa Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945 adalah karena mereka bisa dituntut atas pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Jika mengakui Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945, agresi militer yang dilancarkan Belanda dapat dianggap sebagai serangan ilegal, bukan peperangan. Belanda bisa dianggap melanggar HAM karena menyerang Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Itulah alasan Belanda memilih mengakui kemerdekaan Indonesia terjadi pada 27 Desember 1949 setelah terjadinya penyerahan kedaulatan Amsterdam dan Jakarta. Upacara penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia itu ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Ratu Juliana dan Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri Republik Indonesia. Yang keempat, Inggris. Pada akhir bulan Oktober 1945, pasukan Inggris ke-23 Divisi India mencoba melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia. Namun, karena posisi tentara Jepang sudah dalam kontrol masyarakat Indonesia, akhirnya terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Inggris. Selama Perang Dunia II, Inggris memiliki pandangan bahwa negara-negara Eropa masih memiliki hak untuk kembali menguasai jajahannya, terutama di Asia dan Afrika. Dalam hal ini, pihak sekutu merasa berhak atas jajahan yang sebelumnya dikuasai Jerman, Italia, atau Jepang. Dan ada beberapa negara lainnya seperti Republik Abkhazia, Republik Ossetia Selatan, Republik Demokratik Sahara Barat, Republik Turki Siprus Utara.